Don't forget to subscribe, like, and comment below. Today, Topik Jos presents Harnoko Oki Dewantoro adalah seorang pembunuh berantai Indonesia yang membunuh 3 orang di Los Angeles, California antara tahun 1991 dan 1992. Meskipun melakukan kejahatan di wilayah Amerika Serikat, ia dihukum karena semua 3 pembunuhan oleh pengadilan Indonesia dan dijatuhi hukuman mati, namun dibebaskan bersyarat pada tahun 2019 setelah mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo. Lahir pada tanggal 3 November 1964 sebagai putra dari keluarga terkemuka Indonesia, Dewantoro dan pacarnya datang ke Amerika Serikat dengan visa pelajar pada akhir tahun 1980-an. Awalnya dia menetap di Kansas, tempat dia bersekolah. Dan setelah lulus, Dewantoro sempat pindah ke Pennsylvania sebelum tiba di Los Angeles. Dan pasangan ini tinggal di berbagai wilayah kota termasuk North Hills, Northridge, dan Westwood serta di dekatnya Lake Forest. Pada bulan Januari 1991, Dewantoro yang saat ini menjalankan bisnis dry cleaning menjual usaha tersebut kepada pengusaha India berusia 40 tahun, Suresh Gobind Mirchandini, seharga $100.000. Namun yang membuat Dewantoro kecewa adalah Mirchandini meninggalkannya 7 bulan kemudian dan masih berhutang ribuan dolar kepada Dewantoro. Dia memutuskan untuk membalas dendam kepadanya dan putranya, dan pada bulan Agustus dia membujuk Mirchandini ke mobilnya dan pergi berkendara di sepanjang salah satu jalan raya di tengah kota. Di perjalanan, Dewantoro mengeluarkan pistol dan membunuh Mirchandini. Dia kemudian pergi ke rumah kontrakan miliknya di Northridge, di mana dia kemudian menguburkan jenazahnya. Dan pada musim semi pada tahun 1992, setelah ia berselisih dengan pacarnya yang kaya raya, Dewantoro mulai meminta rekannya, seorang mahasiswa Indonesia berusia 28 tahun, Gina Sutar Aswan, untuk pindah ke Los Angeles dan berinvestasi dalam bisnisnya. Aswan pun menerimanya dan tak lama kemudian melakukan perjalanan ke Amerika dengan alasan menginvestasikan $200.000. Namun pada tanggal 3 November 1992, setelah dia kembali dari liburan di Paris, Gina tiba-tiba mengumumkan bahwa dirinya mundur dari kesepakatan. Dengan marah, Dewantoro membujuk wanita itu ke sebuah rumah kontrakan di Brentwood, di mana ia membunuhnya hingga mati sebelum memotong tangan, hidung, dan mengambil jantungnya. Sekitar sebulan kemudian, ia mengulangi perbuatannya bersama saudara laki-laki yang berusia 26 tahun, Eri Harto Darmawan, yang juga ia pukul hingga tewas di sebuah apartemen di Los Angeles Barat. Dalam upaya untuk menutupi jejaknya, Dewantoro kemudian menggali jenazah ketiga korban dari kuburan masing-masing dan memindahkannya ke fasilitas penyimpanan di Sherman Oaks, di mana mereka disimpan hingga tahun berikutnya. Dan ia mengangkut setiap jenazah menggunakan pickup ke fasilitas penyimpanan U-Haul di Northridge. Tidak lama setelah pembunuhan tersebut, Dewantoro melarikan diri ke Jakarta, namun terus membayar sewa tempat penyimpanan tersebut dengan menggunakan uangnya dan uang dari orang tuanya, sambil mengatakan bahwa saudaranya masih menggunakannya. Dan pada tanggal 10 Agustus 1994, unit penyimpanan dibuka dan ditemukan jasad korban yang sudah membusuk. Ingin menemukan pemiliknya, si pemilik memeriksa setiap cek yang dikirim ke alamat tersebut dan menemukan 2 cek, satu dikirim oleh Ibu Dewantoro, satu lagi penuh sidik jari. Informasi ini disampaikan kepada pihak berwenang di Jakarta yang segera menangkap Dewantoro di ibu kota pada bulan Januari 1995. Selama interogasinya oleh pihak berwenang Indonesia, Dewantoro mengaku bahwa dia memang membunuh Aswan dan Darmawan. Namun membantah membunuh Mirchandini, malah mengklaim bahwa saudaranya yang membunuhnya dalam suatu perselisihan. Pernyataannya itu tidak dipercaya dan dia didakwa melakukan ketiga pembunuhan oleh pengadilan Indonesia. Dikarenakan dia adalah warga negara Indonesia dan karena tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua negara, sebagai bentuk kerjasama, Detektif Turnbull dan Ed Ramirez serta 14 orang lainnya melakukan perjalanan ke Indonesia, di mana mereka akan menjadi saksi dalam persidangan. Ketika tersiar kabar mengenai kejadian tersebut,
Kasus itu menjadi sensasi di kedua negara dikarenakan kebrutalannya. Petugas kepolisian dari Jakarta melakukan perjalanan jauh ke Los Angeles untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk dihadirkan di persidangan, di mana itu termasuk senjata api, peluru, dan foto polisi yang menggambarkan tubuh para korban yang menusuk. Setelah persidangan yang panjang, Harnoko Dewantoro dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati oleh hakim pada tahun 1997. Dan kemudian dikirim ke lembaga permasyarakatan Cipinang untuk menunggu eksekusi. Pada tahun-tahun berikutnya, Dewantoro menulis 2 permohonan gerasi kepada pemerintah, namun keduanya ditolak dikarenakan sifat kejahatannya. Jaksa yang menangani kasusnya, Muhammad Yusuf, mengatakan bahwa dia akan mendukung keputusan apapun yang diambil, dengan menyebutkan bahwa dia adalah keturunan terakhir dari keluarganya. Saudara laki-lakinya yang lain sudah meninggal dan ibunya sudah lanjut usia, dan dia adalah seorang narapidana yang berperilaku baik dan tidak pernah ikut serta dalam kerusuhan dan bahkan mengajar kelas bahasa Inggris kepada sesama narapidana. Pada Oktober 2019, ia menjadi salah satu narapidana yang diwawancarai mengenai kondisi penjara di Cipinang menyusul kaburnya terpidana Edi Tansil. Pada tanggal 20 November di tahun yang sama, dia diampuni dan diizinkan meninggalkan penjara dengan pembebasan bersyarat. Dan pada bulan November 2011, seorang siswa berusia 17 tahun di SMA Pamudi Luhur, Raffi Agawi Nasya Benyamin, ditikam hingga tewas di Cafe Shai Rooftop di kawasan Kemang, Jakarta. Menurut jurnalis Linda Jalil, Raffi adalah anak Dewantoro. Teori ini sempat dipertanyakan oleh mantan pengacara Dewantoro, Ruh Sitompul dan Henry Yoson Diningrat, yang hanya mengetahui bahwa kliennya hanya mempunyai seorang putri. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan video selanjutnya.